Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Jadi, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kuliah kami, di mana tugas ini merupakan tugas kelompok dengan mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Materi yang dibahas dalam video ini adalah tentang gaya kepemimpinan laissez-faire atau gaya kepemimpinan tangan bebas. Sebelum masuk ke video pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang turut aktif dalam membantu proses pembuatan video ini. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Setiap orang pasti pernah merasakan menjadi seorang pemimpin. Entah itu di lingkungan sekolah, tempat kerja, pertemanan, keluarga, atau untuk dirinya sendiri. Setiap kelompok atau organisasi pasti dibutuhkan yang namanya seorang pemimpin, agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Sosok pemimpin tersebut harus menerapkan sifat kepemimpinan yang baik dan benar. Seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi tentu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada berbagai macam jenis gaya kepemimpinan. Salah satunya adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Lalu, apa itu gaya kepemimpinan laissez-faire? Menurut Robbins and Coulter, gaya kepemimpinan laissez-faire adalah pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawannya kebebasan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang menurut karyawannya paling sesuai. Namun secara umum, pemimpin laissez-faire dapat diartikan sebagai sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang yang dipimpinnya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam pengambilan keputusan penting sekalipun. Dengan begitu, setiap orang yang ada dalam organisasi dapat bekerja dengan cara yang menurutnya paling tepat, tanpa adanya tekanan atau batasan dari pemimpinnya. Pasalnya, pemimpin hanya akan memberikan partisipasi yang sangat sedikit dalam hal seperti ini. Dari sisi perilaku, pemimpin jenis ini sangat dipengaruhi oleh tipikal atau karakter pemimpin itu sendiri, dan biasanya tipikal ini adalah seseorang yang pembelot. Bahkan dalam beberapa kasus, pemimpin jenis ini terkadang tidak ikut terlibat dalam menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bawahannya, yang berarti mereka secara bebas dapat memilih tugas mana yang hendak dilakukan terlebih dahulu. Saat memberikan komentar sekalipun, pemimpin ini tidak pernah bermaksud untuk mengatur atau menilai bawahannya. Hanya saja di samping sikap yang seakan tidak peduli dengan keadaan para bawahannya, pemimpin laissez-faire cukup menuntut agar setiap anggota selalu siap dan dapat memberi informasi ketika ia memintanya. Ada beberapa karakteristik dari gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama, pemimpin menaruh kepercayaan tinggi kepada bawahan. Biasanya mereka membiarkan bawahan mandiri dalam bekerja. Dengan begitu, mereka bisa mengaktualisasikan diri dan menggunakan kreativitas sumber daya dan pengalaman mereka. Kemudian yang kedua, bawahan memiliki lebih banyak kendali atas pekerjaan mereka. Pemimpin mempercayai dan memberi mereka otonomi, sehingga bawahan memiliki kebebasan dan tanggung jawab penuh untuk melakukan pekerjaan dan mencapai target. Kelebihan dari gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah bawahan lebih bebas dan fleksibel dalam mengatur pekerjaan, karena pemimpin senantiasa memberikan kesempatan luas untuk melakukan apa yang mereka anggap efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di satu sisi, adapun kelemahan gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah biasanya bawahan sulit untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Oleh karena bawahan memiliki beragam latar belakang terkait dengan keterampilan dan pengetahuan, mereka biasanya secara mandiri, sedangkan yang lain mungkin lebih tergantung kepada pemimpin untuk instruksi dan arahan dalam pekerjaan. Salah satu tokoh yang menerapkan gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah Adam Smith. John Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi di Barat. Beliau juga merupakan seorang filsuf yang berasal dari Skotlandia.
Beliau jugalah yang kemudian memperkenalkan teori laissez-faire, yang artinya biarkan mereka lakukan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam video ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang fundamental di dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin dapat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi atau instansi yang dipimpinnya demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kepiawaiannya dalam mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya. Gaya kepemimpinan laissez-faire dapat memberikan manfaat positif bagi tim dan anggota tim jika digunakan dengan benar. Namun, pemimpin ini harus memastikan bahwa gaya kepemimpinan ini cocok dengan situasi dan anggota tim. Demikianlah video pembahasan ini terkait gaya kepemimpinan laissez-faire. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Jangan lupa like dan terima kasih.